Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Bu Eni. Mari kita belajar bersama-sama. Jangan lupa jaga kesehatan, memakai masker, cuci tangan sebelum dan sesudah kegiatan, jaga jarak dan jauhi kerumunan. Hari ini kita belajar tema 6, menuju masyarakat sejahtera, subtema 2, membangun masyarakat sejahtera, pembelajaran 2. Dayu anak yang kreatif dan pandai menari. Dayu sering tampil menari di acara pentas seni baik di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggalnya. Kali ini Dayu akan mengikuti lomba tari dalam rangka memperingati HUT RI. Dayu akan menarikan tari tunggal bertema kepahlawanan. Apakah yang dimaksud tari tunggal anak-anak? Mari kita simak bacaan berikut ini. Ragam tarian di Indonesia. Indonesia kaya akan budaya, di antaranya karya tari. Setiap daerah memiliki karya tari kreasi yang berbeda-beda. Apakah yang dimaksud tari kreasi? Tari kreasi adalah tari yang gerakannya merupakan perkembangan dari gerak tari tradisional. Tari kreasi tidak memiliki aturan tertentu, baik gerak maupun aspek lainnya yang terdapat dalam tarian. Ada 3 jenis tari kreasi, yaitu tari kreasi daerah atau tradisional, tari kreasi modern, dan tari kreasi kontemporer. Tari kreasi daerah atau tradisional adalah tari yang mengalami perubahan dari tari tradisional, baik bentuk, gerak, ataupun aspek lainnya, tetapi tetap dalam konteks ciri khas dari daerah tersebut. Tari kreasi modern adalah tari yang tidak memiliki aturan tertentu, baik dalam bentuk gerak ataupun aspek lainnya. Sedangkan tari kontemporer adalah tarian yang dibuat berdasarkan isu yang beredar pada waktu tertentu. Bentuk karya tari kreasi dapat berupa bentuk tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. Tari tunggal adalah karya tari yang diperagakan oleh seorang penari. Tari berpasangan adalah karya tari yang diperagakan oleh 2 orang penari. Adapun tari kelompok adalah karya tari yang diperagakan oleh lebih dari 2 penari. Pada teks non-fiksi tersebut, gagasan utamanya antara lain pada paragraf 1 yaitu pengertian tari kreasi. Pada paragraf 2, gagasan utamanya yaitu jenis tari kreasi. Pada paragraf 3, gagasan utamanya yaitu bentuk karya tari kreasi. Nah, anak-anak, untuk jenis tari yang akan diikuti Dayu dalam perlombaan adalah tari kreasi daerah atau tradisional berbentuk tari tunggal. Tari yang akan disajikan Dayu dalam perlombaan adalah tari merak. Tari merak merupakan salah satu contoh jenis tari kreasi. Tari merak berasal dari daerah Pasundan, Jawa Barat. Tari merak menggambarkan ekspresi kehidupan burung merak. Tata cara dan gerak tari terinspirasi dari kehidupan merak yang diangkat ke pentas oleh seniman Sunda yang bernama Raden Cece Somantri. Anak-anak Ibu, masih banyak contoh tari tunggal lainnya. Perhatikan gambar tari merak berikut ini. Selain tari merak, banyak karya tari lain yang berbentuk tari tunggal. Apakah di daerah tempat tinggal kalian ada bentuk tari tunggal? Apa nama karya tariannya? Berikut beberapa karya tari berbentuk tari tunggal dari berbagai daerah di Indonesia. Yang pertama yaitu tari pendet, tari kandakan berasal dari Jawa Barat. Tari kelana topeng dari Yogyakarta, dan tari remo berasal dari Jawa Timur.
Tarian daerah merupakan akar budaya nasional. Oleh karena itu, kalian berhak dan wajib melestarikan tarian daerah dengan cara mempelajarinya tanpa membedakan asal daerah setiap tarian. Melestarikan tarian daerah Sekarang berarti mari kita melestarikan berdiskusi. budaya nasional. Dayu telah mengikuti perlombaan menari. Ternyata perlombaan tari dibedakan atas 2 kategori, yaitu kategori anak-anak dan remaja. 2 kategori ini didasarkan atas batasan usia. Untuk kategori anak-anak, batas usia 6 tahun sampai 10 tahun. Sedangkan kategori remaja, batas usia 11 tahun sampai 21 tahun. Masuk kategori yang manakah Dayu? Mengapa demikian? Dayu termasuk kategori remaja karena usia Dayu lebih dari 11 tahun. Dan jenis tari yang akan diikuti Dayu dalam perlombaan adalah tari kreasi daerah atau tradisional berbentuk tari tunggal. Tari yang akan disajikan Dayu dalam perlombaan adalah tari merak, sedangkan tari merak termasuk tari remaja. Nomor 2, pengelompokan usia anak-anak dan remaja merupakan bagian dari tahapan perkembangan manusia. Manusia akan mengalami beberapa tahapan perkembangan, mulai dari sebelum lahir, bayi, kanak-kanak atau anak-anak, puber, remaja, dewasa, dan usia lanjut. Kalian yang berusia 10-11 tahun termasuk masa awal pubertas. Bagaimanakah perbedaan masa kanak-kanak dan pubertas itu? Ciri-ciri masa kanak-kanak bagi anak laki-laki: 1. Belum tumbuh kumis, jambang, dan janggut. 2. Belum tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelamin. 3. Suara belum membesar. 4. Belum tumbuh jakun. Ciri-ciri masa pubertas bagi anak laki-laki: 1. Tumbuh kumis, jambang, dan janggut. 2. Tumbuhnya rambut halus di ketiak dan alat kelamin. 3. Suara jadi membesar. 4. Tumbuh jakun. Ciri-ciri masa kanak-kanak bagi anak perempuan: 1. Pinggul belum membesar. 2. Belum tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelamin. 3. Suara belum melengking. 4. Payudara belum membesar. Sedangkan ciri-ciri masa pubertas bagi anak perempuan: 1. Pinggul membesar. 2. Tumbuhnya rambut halus di ketiak dan alat kelamin. 3. Suara jadi melengking. 4. Payudara membesar. Sampai di sini pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak mengerti dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.